Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Milaturahma, NIM 93210379. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran kontekstual. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual itu? Yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, konsep pembelajaran kontekstual, guru berusaha memberikan sesuatu yang bukan abstrak, melainkan sesuatu yang nyata sesuai dengan lingkungan sekitar anak. Sehingga pengetahuan diperoleh anak dengan proses belajar mengajar di kelas merupakan pengetahuan yang dibangun dan dimiliki sendiri. Konsep ini menciptakan adanya keterkaitan dengan penerapan dasar untuk memecahkan masalah kehidupan. Konsep dasar pembelajaran ada 3 hal yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar tidak hanya mengharapkan siswa menerima pelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya yaitu siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini penting karena dapat mengkorelasikan materi antara materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Maka, materi itu tidak hanya bermakna secara fungsional, melainkan juga tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak hanya ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal manusia dalam mengarungi kehidupan nyata. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlali Arundati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kontekstual teaching. Dalam pembelajaran ada 7 prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model dalam implementasinya tentu saja memerlukan perencanaan pembelajaran yang mencerminkan konsep dan prinsip pembelajaran kontekstual. Setiap model pembelajaran di samping ada kesamaan, juga ada beberapa perbedaan tertentu. Hal ini karena setiap model memiliki karakteristik khas tertentu yang tentu saja berimplikasi pada adanya perbedaan tertentu pula dalam membuat desain atau skenario yang disesuaikan dengan model yang akan diterapkan. Sebagaimana dijelaskan di awal, pembelajaran kontekstual memiliki 7 prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 3 prinsip terlebih dahulu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, prinsip yang pertama yaitu 1. Prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang kedua yaitu menemukan, yang biasa disebut inquiry. Inquiry merupakan komponen inti dari pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus merancang kegiatan
kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkannya. Yang ketiga yaitu bertanya, yang biasa disebut questioning. Bertanya adalah strategi utama dalam pembelajaran konstekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, masyarakat belajar, learning community. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing dengan teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Pemanfaatan masyarakat sebagai konteks bagi siswa untuk pembelajaran kontekstual dapat dilakukan sekolah dengan: yang pertama, menjadikan masyarakat sebagai narasumber, diundang ke sekolah pada jam belajar tertentu untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa mengembangkan pemahaman kontekstual. Yang kedua, cara pemanfaatan masyarakat lainnya dengan membawa siswa ke dalam lingkungan masyarakat untuk mengalami pembelajaran yang tidak didapatkan di sekolah atau untuk menerapkan materi pembelajaran di sekolah. Poin yang kelima, pemodelan, modeling. Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, cara melafalkan bahasa Inggris, dan sebagainya. Yang keenam, reflection. Refleksi pembelajaran dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh peserta didik, atau berupa presentasi kelompok maupun menulis ringkasan pembelajaran yang telah dilakukan. Poin yang terakhir, poin ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alvin Fitriani. Di sini saya akan menerangkan tentang implementasi conceptual teaching. Pengertian dari implementasi sendiri adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Jadi, seseorang itu harus mempunyai tujuan atau mempunyai suatu gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang tanpa batasan apapun. Jadi, implementasi itu proses yang diadakan atau ditetapkan tanpa ada batasan sama sekali. Dengan konsep implementasi ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran implementasi contextual teaching. Yang pertama, kerjasama. Guru dan siswa itu harus mempunyai kerjasama yang kuat dan bisa membuat siswanya itu lebih nyaman lagi. Kedua, siswa aktif. Guru harus membelajari siswa untuk sering bertanya dan aktif dalam kelas. Yang ketiga, sharing dengan teman. Apabila ada teman atau kita sendiri tidak bisa pelajaran ini, jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman. Dan juga apabila sudah paham dalam materi ini, jangan malu-malu untuk memberi penjelasan sedikit kepada teman tersebut. Yang keempat, siswa kritis, guru kreatif. Siswa begitu banyak bertanya itu lebih bagus. Guru pun harus menanggapi dengan jawaban yang kreatif agar siswa tidak bosan. Yang kelima, laporan kepada orang tua bukan hanya rapot tetapi juga segala siswa laporan. Jadi guru harus berinteraksi atau
berbincang-bincang masalah kepada orang tua siswa bukan hanya pada saat pengambilan rapot, tapi juga pada saat siswa meraih penghargaan, membuat ide-ide baru di sekolah itu. Guru harus memberitahu pada orang tua tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.